hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Ikhwati fillah, baik hadirin jamaah Masjid Al-Irsyad Satya KBP Kota Baru Parahyangan Padalarang, Bandung Barat, yang Allah muliakan, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah dan radio-radio lain, para pemirsa beberapa stasiun TV, para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kembali kita berjumpa setelah sekitar 2 tahun kita libur kajian offline diganti dengan online karena ada uzur pandemi COVID-19, yang semoga Allah segera mengangkat pandemi ini dari kehidupan kita. Amin. Ikhwati fillah, sebagai perdana kita akan angkat tema hinanya dunia, agungnya akhirat. Kenapa kita mengambil tema ini? Karena umumnya manusia termasuk kita memberi penilaian yang terbalik antara dunia dan akhirat. Soalnya dunia lebih berharga dari akhirat. Ucapan mereka, ya akhirat harus dipentingkan. Tapi aplikasi perilaku mereka sebaliknya. Dunia dikejar, akhirat diabaikan, seolah-olah dunia jauh lebih berharga daripada akhirat. Sampai kerakusan terhadap dunia tidak dipengaruhi oleh umur. Jangan ada anggapan kalau sudah lansia, sudah usia 60 tahun ke atas, dianggapnya ketamakan kepada dunia itu berkurang. Tidak, tetap bahkan bertambah, sekalipun sudah sangat tua, usianya juga mungkin tak akan sampai kepada 1-2 tahun, atau kemampuan mereka untuk menikmati dunia sudah berkurang, bahkan sudah hilang karena usia, belum karena kondisi kesehatannya yang sudah berkurang. Tapi anehnya kerakusan ketamakan kepada dunia itu tidak pudar, bahkan semakin tetap menggebu. Dan ini pernah disinyalir oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qalbus syekh syabun ala hubisnatain. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hati orang yang sudah tua
usianya sudah tua, tapi hatinya tetap menggelora seperti anak muda terhadap dua hal. Pertama, hubbil aish wal mal. Pertama, dalam mencintai kehidupan. Kedua, dalam mencintai harta. Dalam riwayat lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, yahrum ibnu Adam qad tashibu minhu thnatan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, anak Adam usianya menua, tapi di tengah tuanya usia, semangatnya masih menggelora dalam dua hal. Pertama, al-hirsu 'alal ma', kedua wal hirsu 'alal umur. Yang pertama adalah ketamakan terhadap harta, yang kedua ketamakan terhadap umur. Masih berangan-angan ingin memiliki umur yang panjang walaupun sudah sangat tua dan rapuh. Kepada harta itu tidak pudar keinginan untuk memiliki, untuk menguasai, dan untuk menikmati. Nah, ini yang terjadi, dan ini menunjukkan dalam penilaian mereka dunia ini tetap memiliki nilai, memiliki harga. Sampai-sampai banyak sekali orang yang tidak peduli terhadap status dari harta tersebut, apakah halal atau haram, yang penting dapat. Sampai muncul sebuah slogan, cari yang haram aja susah, apalagi yang halal, kan gitu ya. Orang sudah nggak peduli. Dan ini juga pernah dikemukakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, dalam kitab Sahih Bukhari. Beliau menyatakan, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u biha bima akhadhal mal amin halalin amin haramin. Akan datang kepada manusia suatu zaman, di zaman itu orang tidak peduli lagi terhadap harta yang dia dapatkan, apakah dengan cara yang halal ataukah dengan cara yang haram. Bahkan inilah yang menjadi penyebab rusaknya agama dan kehormatan mereka. Kehormatan manusia dan agama mereka itu rusak karena ketamakan, kerakusan terhadap harta, terhadap dunia. Dan inilah yang lebih berbahaya dibanding nih 2 ekor serigala terhadap seekor domba. Bayangkan kalau 2 ekor serigala yang sangat-sangat kelaparan, lalu dilepaskan seekor kambing. Bagaimana nasib kambing itu? Super bahaya. Pasti dikejar, setelah dapat digegewek kedua antah. Habis itu. Bahaya banget tuh nasib dari si kambing. Berada di tengah 2 ekor serigala yang kelaparan. Ternyata bahaya dari nasib seekor kambing yang dikejar oleh 2 ekor serigala yang lapar tidak ada apa-apanya dibanding bahayanya ketamakan, kerakusan seseorang terhadap agamanya. Karena rakus, agama diabaikan. Karena rakus, agama
dipelintir untuk kepentingan dunia dia. Bersabda Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad. At-Tirmidzi meriwayat dalam kitab sunannya, Imam Ahmad dalam kitab musnadnya. Sanad kedua hadis tersebut sahih. Berkata Nabi SAW, "Ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi'afsada laha min hirsil mar'i 'alal mal wasyaraf lidini." Kata Nabi SAW, tidaklah 2 ekor serigala yang lapar yang dilepaskan kepada seekor kambing tidaklah lebih berbahaya, tidaklah lebih merusak dibanding ketamakan seseorang terhadap harta, terhadap bahayanya kehormatan dia dan agama dia. Agamanya akan rusak, kehormatannya rusak, lebih rusak daripada seekor kambing yang diburu oleh 2 ekor serigala yang sedang kelaparan. Inilah fenomena yang banyak terjadi dalam kehidupan. Betapa banyaknya orang yang tetap istiqamah, taat, patuh, setia kepada ajaran Allah Azza wa Jalla, melaksanakan semua perintah, menjauhi semua larangan ketika diuji dengan kesulitan, diuji dengan penderitaan, diuji dengan kemiskinan. Mendekat mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Malamnya bangun untuk tahajud, siangnya saum sunnah, Al-Quran dibaca 1 hari 1 juz, doanya terus murudul, zikirnya terus tak pernah berhenti di tengah penderitaan, kesulitan, kesedihan, kemiskinan dan yang sejenisnya. Mereka tetap tabah, mereka tidak putus asa, tapi ketika ujian tersebut berupa kesenangan, diberikan harta, diberikan pangkat, diberikan jabatan, diberikan kekuasaan, diberikan popularitas, kata orang Sunda mah unggah adat ya jelema. Maka apa yang terjadi? Seluruh kualitas, kuantitas ibadah yang dia jaga selama miskin, selama menderita, menurun. Bisa sampai hilang sama sekali. Rusaklah agamanya, rusaklah kehormatannya karena kerakusan dia kepada dunia. Dikhawatirkan fenomena seperti ini merasuki juga kehidupan ikhwan akhwat para tulabul ilm. Dan lebih parah lagi kalau ini memasuki lingkungan kehidupan para duat, para asatidzah, para mubalighin, para kiai, para ulama. Wah, itu agama, itu ilmunya bisa dijadikan sebagai alat untuk meraih keuntungan dunia. Rusaklah agamanya, rusaklah kehormatannya, lebih rusak dibanding seekor kambing yang diperebutkan oleh 2 ekor serigala yang sedang lapar. Inilah bahaya dari kecintaan kepada dunia. Dan yang lebih memprihatinkan kita adalah orang-orang seperti itu tidak akan lama lagi bermunculan sepeninggal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang realitanya begitu.
Tidak lama setelah zaman Nabi SAW berlalu, ya itu terjadi. Bayangkan dengan zaman sekarang. Apa efeknya? Efeknya umat Islam yang dahulu amat sangat ditakuti oleh musuh. Musuh orang kafir itu lebih takut kepada manusia, kepada kaum muslimin daripada kepada Allah. La antum asyaddu rahbatan fi sudurihim. Kamu ini benar-benar lebih ditakuti dalam hati-hati mereka minallahi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dahulu itu kepada Nabi dan para sahabat yang kualitas imannya luar biasa, peperangan yang dilakukan yang terjadi antara muslim dan kafir lebih dari 90% dimenangkan oleh orang-orang muslim walaupun jumlahnya sedikit. Badar, perang Badar maksudnya bukan Ustadz Badar. 300 melawan 1000 menang. Uhud 700 melawan 3000 awalnya menang walaupun akhirnya kalah karena ada ketidaktaatan. Ahzab 3000 melawan 10 atau 12.000 menang. Mu'tah 3000 melawan 200.000 menang. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyaknya pasukan kecil bisa mengalahkan pasukan besar dengan izin Allah Azza wa Jalla. Apa senjatanya? Iman. Karena iman, Allah Azza wa Jalla menurunkan bantuannya nggak tanggung-tanggung. Malaikat, in tastajibuna rabbakum, in tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ingat, ketika kalian minta bantuan, minta tolong, berdoa kepada Allah dalam perang Badar, dan Allah mengabulkan permintaan kalian bahwa Allah mengutus 1000 malaikat yang turun secara berbondong-bondong. Musuh 1000, malaikat yang turun 1000. Jangankan 1000 atau satu malaikat sudah bisa mengalahkan semuanya. Ini 1000, bayangkan gimana nggak menang kaum muslimin. Itu karena iman. Iman hilang, mereka teriak berdoa untuk membela agama Allah, nggak didengar. Akibatnya apa? Akibatnya tidak ada lagi rasa takut musuh terhadap kaum muslimin. Yang ada kaum muslimin yang takut kepada musuh. Itu disebabkan karena apa? Mereka khawatir kepentingan dunianya hancur karena perjuangan. Kalau dulu kaum muslimin mencari uang untuk dana perjuangan, sekarang mereka berjuang untuk mencari harta, dan karena itu mereka nggak mau memperjuangkan kebenaran. Nah, kondisi seperti itu kata Nabi SAW sebentar lagi akan terjadi, dan telah terjadi dulu. Kalau jarak Nabi ke kita kan bukan sebentar lagi, lama, 1400 tahun lebih. Beliau menyatakan yushiku an tada'a alaikul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Sebentar lagi akan tiba masanya kalian akan dikeroyok oleh bangsa-bangsa lain seperti sekelompok orang rakus yang memperebutkan hidangan. Para sahabat kan kaget. Amin qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Apakah hal itu disebabkan karena kami sedikit wahai Rasulullah sehingga bisa dicaplok sana dicaplok sini gitu, diperebutkan oleh bangsa lain? Mungkin karena minoritas.
Apa kata beliau? Bal antum yawma idzin katsir. Bahkan pada zaman itu kalian banyak. Kalian mayoritas. Kalian menang jumlah. Walakinnakum gutha'un ka gutha'is sail. Tapi jumlahnya, banyaknya jumlah kalian itu tak ubahnya seperti buih atau busa yang dibawa oleh air yang mengalir. Segede apapun buih, gak punya pendirian, dia akan mengalir sesuai dengan arah aliran air. Air mengalir ke sana, ikut ke sana. Air mengalir ke sini, ikut ke sini. Air diam, buih diam. Gitu kan? Banyak, gak ada bobotnya. Lalu apa yang terjadi setelah Nabi menyatakan walakin gutha'un ka gutha'is sail. Kalian banyak tapi seperti buih yang dibawa oleh air mengalir. Wa sayanzi annallaha fi sudurikumul mahabbata minkum. Lalu Allah mencabut rasa takut di dalam hati musuh-musuh kalian. Musuh kalian gak akan takut lagi kepada kalian. Karena kaliannya tidak menakutkan lagi bagi mereka. Terus Allah campakkan kepada hati kalian satu penyakit namanya penyakit tuahan. Wala yaqdifanna fi qulubikumul wahan. Allah campakkan penyakit tuahan kepada kalian. Para sahabat bertanya, wa mal wahnu ya Rasulullah, apa wahan itu ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Tuh, itu efek cinta dunia mengakibatkan musuh pun gak takut lagi walaupun jumlah kita banyak. Maka tak heran kalau ada sebuah negeri yang kaum musliminnya jumlahnya terbanyak, mayoritas, selain muslimnya minoritas, tapi kehidupan dakwah Islam, tokoh-tokoh Islam itu bisa dipermainkan oleh kalangan minoritas, bisa dipojokkan, bisa dikriminalisasikan, bisa dihinakan, bisa macam-macam ya. Ada negara yang kayak begitu? Jawab tuh, ada enggak? Ada. Ada. Itu karena kualitas iman. Yang disebabkan karena kerakusan mereka kaum muslimin kepada urusan dunia. Berdasarkan hal itulah maka wajib untuk kita antisipasi. Jangan sampai kondisi seperti ini berlarut-larut. Bagaimana caranya? Ubah paradigma berpikir kita. Cara berpikir kita. Jangan lagi memiliki rasa rakus, tamak, serakah kepada dunia. Serakahlah kepada akhirat. Serakahlah, tamaklah, rakuslah kepada agama. Baik ilmunya, pemahamannya, pengamalannya, dakwahnya. Serakahlah dalam hal itu. Maka serakah terhadap urusan akhirat, serakah dalam urusan kebaikan, itu bagus. Yang buruk, yang hina adalah serakah kepada urusan dan kepentingan dunia. Hapus agungnya dunia dalam diri kita dan hadirkan agungnya akhirat. Dunia ini hina, dunia ini rendah, dunia ini jauh lebih tidak bernilai dari hal yang paling menjijikkan dalam urusan dunia. Hadirkan itu dalam hati kita. Coba perhatikan beberapa ayat berikut ini. Saya khawatir
materi kita ini yang menjelaskan 2 poin, hinanya dunia dan agungnya akhirat, moal tamat sigana. Tapi minimal poin yang pertama, hinanya dunia saja dulu ya. Agungnya akhirat, kalau nggak sempat sekarang, tahun depan kita bahas lagi. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat yang ke-38. Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Tidaklah kesenangan dunia ini dibanding akhirat kecuali hanya sedikit. Sesedikit apa? Nanti diterangkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Ingat enggak ketika kita masih kecil? Saya masih ingat beberapa tuh. Ketika kecil, harta kita yang paling berharga itu bukan uang. Tapi alat-alat permainan yang bisa kita mainkan dengan kawan-kawan. Tergantung musim kelereng. Kan gak selamanya bermusim kelereng ya. Yang paling berharga bagi kita kelereng. Musim gambar, punya uang juga langsung diberikan tuh gambar. Yang paling berharga bagi kita gambar. Musim karet, yang paling berharga bagi kita karet. Musim layangan, yang paling berharga bagi kita layangan, itu yang menyenangkan kita, gitu kan? Seolah-olah kalau kita kehilangan kelereng karena kalah main, nangis gitu ya. Saya menangis, nggak tahu antum semua. Gambar ngadu habis, nangis, minta uang untuk belikan gambar. Layangan kalah, aduh nangis gitu kan. Minimal sedih, kecewa. Bagaimana sekarang? Kita mikir sekarang itu mah dulu hanya main-main, masa anak-anak sudah berlalu. Sekarang dikasih kelereng 1 truk, seneng gak kita? Enggak. Dikasih gambar dengan pabriknya, seneng gak? Enggak, paling dijual. Harta yang paling berharga bagi kita sekarang bukan lagi itu. Sekarang apa yang paling berharga? Ya mungkin uang, rumah, dan yang lain-lainnya. Sekarang, nanti dunia ini kita tinggalkan, itu gak ada lagi manfaatnya, bahkan jadi beban. Kalau dahulu waktu kita kecil, kelereng, karet, gambar, layangan, setelah masa itu berlalu tidak membebani kita. Kita tidak dimintai tanggung jawab atas kelereng, atas karet, atas gambar, atas layangan yang dulu kita pernah mainkan, sekarang enggak. Tapi harta dunia, jabatan, pangkat, kekuasaan, popularitas yang kita dapati sekarang, yang kita peroleh, begitu itu semua kita tinggalkan dalam kehidupan dunia, masuk alam kubur, masuk akhirat, dimintai pertanggungjawabannya. Kenikmatannya berlalu, tanggung jawabnya, pertanggungjawabannya tersisa terus. Dan itu yang mempengaruhi nasib kita di akhirat nanti. Jadi kita melihat masa kanak-kanak kita sementara dan hanya permainan. Sekarang pun begitu, masa tua kita dengan harta kita sementara dan hanya permainan. Setelah itu berlalu, tinggal pertanggungjawaban. Makanya Allah berfirman dalam Al-Ankabut 64. Allah menyatakan, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanya heureuy, hanya main-main, hanya sendagurau yang sifatnya semu dan sementara. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya seandainya mereka mengetahui.
Tuh, karena sementara dan karena main-main dan karena sedikit, apakah mau kita agungkan nilai dunia itu dalam diri kita? Lihat sebuah hadis yang sahih, berkata Nabi SAW, wallahi mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhihi wa asyara bisyababah fil yami falyandur bima yarji. Tidaklah, demi Allah kata Nabi SAW, tidaklah nilai dari dunia ini dibanding akhirat kecuali seperti bila salah seorang di antara kamu mencelupkan satu jarinya ke lautan sambil berisyarat dengan telunjuknya. Masukkan, celupkan jari itu ke lautan, angkat. Falyandur bima yarji. Perhatikan, lihat air yang menetes kembali dari jari kita. Air yang menetes itulah dunia, air lautan, samudra yang luas, saking luasnya hingga seolah tak berbatas, itulah akhirat. Perbandingan nikmat dunia dan nikmat akhirat itu seperti satu tetes air dibanding samudra yang sangat luas. Mana yang lebih bernilai? Dunia apa akhirat? Dunia bernilai setetes, akhirat bernilai satu samudra. Nggak bisa dibandingkan itu. Itu yang pertama, bahwa dunia itu hanya setetes air dibanding lautan yang merupakan kenikmatan akhirat. Itu yang pertama, rendah. Kedua, kerendahan dunia dijelaskan oleh Nabi SAW bahwa dunia ini dilaknat semuanya. Tak ada yang terlaknat dari dunia kecuali beberapa perkara yang sedikit. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ala inna dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha." Ingatlah, ketahuilah dunia ini dilaknat. Dilaknat semua yang ada di dalamnya. Harta dilaknat, jabatan, pangkat, kekuasaan, semuanya dilaknat. Illa dzikrullah wa ma wallahu wa alimun wa muta'allim. Kecuali pertama yang tidak dilaknat dari isi dunia, pertama adalah zikrullah. Wa ma wallah, dan apapun yang menjadi penyokong, pendukung, sarana, prasana, personal yang terlibat dalam aktivitas zikrullah. Wa alimun wa muta'allimun, orang berilmu dan orang yang sedang belajar ilmu. Itu yang terkecualikan dari laknat Allah Azza wa Jalla. Apa bisa harta itu terhindar dari laknat? Bisa. Jadikan alat untuk tadi. Jadikan alat untuk menyokong zikrullah, menyokong aktivitas yang berkaitan dengan ilmu, baik belajar ataupun mengajar. Itu terhindar dari laknat Allah Azza wa Jalla. Selain itu, harta yang kita cari demi untuk kesenangan pribadi, demi untuk menyenangkan hawa nafsunya, maka itu tidak terhindar dari laknat Allah. Ini yang kedua, rendahnya atau nilai dari dunia. Pertama, sangat sedikit, setetes air dibanding lautan, samudra yang luas. Kedua, dilaknat. Ketiga,
sebenarnya nilai dari dunia bisa bikin kita muntah karena dua hal. Pertama, dunia ini lebih buruk, lebih busuk daripada bangkai binatang yang cacat. Yang apabila binatang itu hidup, niscaya dia tidak berharga. Apalagi mati. Apa yang bisa kita lakukan terhadap binatang yang sudah mati, yang sudah busuk? Dimakan, muntah kita. Dijual, nggak laku. Terus diapain? Ya paling-paling bikin kita sibuk dengan harus menguburkan, harus membuang ke tempat dengan cara yang aman, kan gitu ya. Itulah nilai dari dunia. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Jabir radhiyallahu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam marra bis-suq dakhilan min ba'dil 'aliyah famarra bijada usukin mayyitin fatanawalahu fa akhadha bi udhunihi. Suatu saat Nabi SAW pergi ke pasar, masuk ke beberapa bagian pasar, orang-orang mengerumuninya. Lalu beliau menemukan seekor anak kambing yang usuk, yang daun telinganya sudah sobek, dalam keadaan mati. Beliau ambil, digiwing-giwing tah celina. Digiwing-giwing itu digiwing-giwing, dijewer si telinga bangkai tersebut. Lalu sambil berkata, ayyukum yuhibbu anna hadza lahu bidirham, siapa di antara kalian yang mau membeli bangkai binatang ini dengan harga 1 dirham? Para sahabat menjawab, ma nuhibbu annahu lana bisyai' wa ma nasna'u bih. Kami tidak ingin sedikit pun, tidak punya minat untuk membelinya. Apa yang bisa kita lakukan terhadap bangkai ini? Qal, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, atuhibbuna annahu lakum? Mau enggak kalau ini gratis dikasih untuk kalian? Enggak perlu beli. Kalau 1 dirham harus beli. 1 dirham itu sekitar 70.000 rupiah kalau diuangkan sekarang. Mau nggak gratis? Kata para sahabat, wallahi law kana hayyan kana aiban fihi li'annahu usuk fa kaifa wa huwa mayyit. Kata para sahabat, demi Allah, seandainya binatang ini hidup, dia cacat, dia tidak berharga karena daun telinganya itu sudah sobek, apalagi kalau sudah jadi bangkai. Nggak ada harganya, dikasih juga nggak mau. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Fa wallahi lad-dunya ahwanu 'ala Allahi min hadza 'alaikum. Demi Allah, dunia ini lebih hina bagi Allah dibanding hinanya bangkai binatang ini bagi kalian. Itulah nilai dari dunia. Lebih hina daripada bangkai binatang. Kalau bangkai binatang dikasih gratis saja, nggak ada yang mau. Mestinya dunia itu lebih hina, lebih ditolak lagi daripada itu. Dan sekarang mau untuk memperoleh dunia tanya, dug hulu pet nyawa suku dijen hulu dijen suku, ya. Banting tulang, peras keringat, tisuk jedur, nepikan kasore jeder. Itu tidak ada lelahnya mencari dunia. Barijeng ya. Belum tentu dunia itu didapat. Apa barijeng teh? Artinya sekalipun dunia itu belum tentu didapat. Ada nggak orang nyari
nyari pekerjaan ke sana kemari, sampai sore, sampai pulang ke rumah nggak dapat, ada banyak. Bahkan modal pun habis. Hanya capeknya aja. Modiste, modal dedis becus henteu. Itulah pertimbangan yang ketiga, bahwa dunia ini lebih rendah nilainya daripada binatang. Yang keempat, nilai dunia ini tadi yang saya bikin muntah, selain lebih busuk daripada bangkai binatang, juga diumpamakan seperti, punten kalau ada yang makan minum berhenti dulu, bukan salah saya, lagi ngaji makan minum, seperti kotoran manusia. Seorang sahabat namanya Hudair bertemu dengan Nabi SAW. Lalu ditanya, Ma tanawalta hadha sabah ya Hudair. Apa yang kamu makan pagi ini wahai Hudair? Dia menjawab, tanawaltu al-laham wal laban. Aku makan daging dan susu. Berarti kaya. Berarti orang ini orang berada. Ditanya, summa yasiru ila madza? Lalu daging dan susu yang kamu makan itu berubah jadi apa? Si Hudair ini pandai berdiplomasi, tidak vulgar, sopan dia. Dia menjawab, thumma yasiru ila ma qad alimta ya Rasulullah. Dia akan berubah menjadi sesuatu yang engkau sendiri sudah tahulah, nggak perlu disebut ya. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Demi Allah, bahwa itu menjadi permisalan yang paling tepat untuk dunia. Beliau menyatakan, inna mat'ama ibni Adam ju'ila mathalan lid-dunya wa in qazzaha wa mallahu fanduru ila ma yasir. Sesungguhnya makanan Bani Adam itu dijadikan perumpamaan yang tepat bagi dunia. Sekalipun makanan itu dikasih bumbu, dikasih garam, dikasih penyebat, lihat setelah dimakan dia berubah menjadi apa, maka itulah gambaran dunia. Sehina kotoran manusia. Berdasarkan hal itu, maka tidaklah layak itu diagungkan dalam hati seorang muslim. Malah saking tak bernilainya dunia dalam pandangan Allah Azza wa Jalla, Nabi SAW menyatakan, lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah ma saqa kafiran minha syurbatan ma'. Seandainya dunia ini di sisi Allah ada harganya, ada nilainya, walaupun senilai sehelai sayap seekor nyamuk. Sayap seekor nyamuk bagi kita nggak bernilai. Jangankan seekor atau sayapnya, dengan nyamuknya sekilo sekalian nggak akan bernilai. Tapi kata Nabi alaihi salatu wasallam, seandainya dunia dalam pandangan Allah memiliki nilai walaupun hanya semurah harga sehelai sayap dari seekor nyamuk, maka orang kafir tidak akan diberikan dunia ini walaupun hanya seteguk air. Tapi karena dunia ini tidak ada harganya dalam pandangan Allah, orang kafir pun dikasih.
Walaupun mereka itu durhaka. Ada orang kafir yang kaya raya banyak, lebih kaya daripada orang Islam. Orang terkaya dunia rata-rata orang kafir. Orang terkaya Indonesia rata-rata bukan Muslim. Orang terkaya Indonesia itu rata-rata kaya dari hasil merusak kesehatan orang, ya enggak? Hasil apa? Hasil jualan rokok. Rata-rata kan orang terkaya Indonesia produsen rokok ya. Produsen rokok, punya pabrik rokok. Mereka sendiri nggak merokok. Nah, hasil meracuni orang kaya raya dia. Jadi karena dunia ini tak bernilai, Allah beri. Makanya nggak boleh takjub kepada kekayaan orang, apalagi itu orang kafir. Berfirman Allah Azza wa Jalla dalam surah Thaha, atau pertama dalam surah At-Taubah ayat 55, Allah menyatakan, "Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum, innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqu anfusahum wa hum kafirun." Kata Allah, jangan sampai mempesonakan kamu atau membuat kamu takjub harta mereka dan anak-anak mereka. Jangan. Allah berikan harta kepada mereka, anak-anak yang sehat dan pintar kepada mereka. Itu jangan membuat kamu takjub. Untuk apa Allah berikan harta kepada mereka? Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayati dunia. Coba perhatikan. Allah hanyalah memberikan kekayaan kepada mereka untuk mengazab mereka dengan harta itu dalam kehidupan dunia. Belum di akhirat. Jangan beranggapan mereka kaya tersebut berarti bahagia. Enggak senang, enggak bahagia. Apakah orang kaya pasti bahagia? Enggak. Stres mereka. Mereka itu di kepalanya ini banyak pikiran. Makin banyak hartanya, makin banyak pikiran. Umpama punya 10 perusahaan. Apa tinggal ongkang kaki, bertopang dagu, nangkep harigu, ucang-ucangan gitu? Bari ngelepus udud apa begitu? Enggak, mereka sibuk. Sibuk apa? Sibuk memeriksa perusahaan ini. Satu perusahaan, keuangan, semuanya pembukuannya harus diperiksa berjilid-jilid yang tebal. Liar tuh. Ini satu perusahaan. Harus detail. Beres ini. Nggak bisa tidur. Itu baru angka. Belum di lapangan, belum urusan ini dan itu. Liar, tersiksa mereka. Kena apa nggak bisa tidur? Amnesia atau insomnia? Sok dibalik saya. Kena insomnia, nggak bisa tidur. Mikir ini, mikir itu dan seterusnya. Uang triliunan, tapi teu aya di kieuna. Arti teu aya di kieuna teh apanya? Nggak ada wujudnya, karena itu angka di bank. Apakah orang yang punya 1 triliun tuh ada gudang uang dibuka, uang apa begitu? Enggak, nyaris mereka nggak lihat cash, nggak pegang cash, cukup di kartu aja. Belanja apa-apa, udah. Bayar apa-apa tempel, sudah. Kan gitu ya sekarang ya. Uang yang kita miliki hanya angka. Coba saya tanya antum, berapa juta uang yang antum punya? Di atas puluhan juta, apalagi ratusan juta, apalagi MM-an, itu enggak cash. Disimpan di bank.
Transaksi jual beli, bayar atau beli, transfer pakai online. Itu kan berapa uang tabungan yang kamu punya? Kira-kira 2 miliar. Mana uangnya? Nggak ada. Di sono di bank. Buah di bank teh aya, buah henteu. Kalau tahu ada punya orang mungkin, punya kitanya nggak ada. Rata-rata angka. Nah, jadi mereka tidak bahagia. Allah mengisyaratkan dalam Al-Quran dalam surah At-Taubah tadi, innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Hanyalah Allah akan ingin mengazab mereka dengan harta itu dalam kehidupan di dunia. Jadi jangan kamu takjub dengan harta mereka. Lihat lagi surah Toha 131. Wala tamudanna ainaika ila ma mata'na bihi azwaja minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Jangan kamu belalakan kedua matamu terhadap kesenangan yang kami berikan kepada beberapa kelompok orang di antara mereka. Jangan terbelalak dengan harta mereka. Aduh, itu mobil MM-an serasa terbang gitu meren. Jangan terbelalak seperti itu. Zahratal hayati dunia, itu hanya bunga kehidupan di dunia. Linaftinahum fi, untuk memfitnah mereka dengan hal tersebut. Memfitnah ini ada dua maknanya. Menguji, apa syukur, apa kufur. Kedua, mengazab. Banyaknya harta adalah azab. Kalau dulu kita pernah membahas kitab Ighatsatul Lahafan, susunan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Sudah habis waktunya. Di sana diterangkan azab terbesar, terberat yang Allah berikan kepada seorang mukmin atas dosa dan maksiat yang dilakukannya. Bukan musibah, bukan penyakit, bukan kemiskinan, bukan kesengsaraan, bukan penderitaan. Bukan itu azab terberat. Ya, ada azab itu berupa kesengsaraan, penderitaan, penyakit, musibah ada. Tapi bukan itu yang terberat. Tapi yang terberat adalah dirampasnya hidayah yang pernah Allah berikan kepada kalian. Dicabut, dikeraskannya hati kalian, dimalaskannya kalian dalam beribadah. Dienggankannya hati kalian untuk berdoa dan berzikir kepada Allah. Jangan kalian berpikir kalau kalian tidak berdoa kepada Allah itu karena kalian tidak mau berdoa kepada Allah. Jangan berpikir begitu. Tapi Allah lah yang mencabut keinginan untuk berdoa dari hati kalian kepada Allah. Itu hukuman terberat. Salah satu hukuman terberat yang membuat orang begitu, membuat hati hambar, hati keras, enggan, malas beribadah, berat beribadah, kesenangan dan semangatnya hanya kepada dosa dan maksiat. Salah satu bentuk atau penyebab dari hukuman tersebutlah diberinya kesibukan dengan harta dunia. Diberi pekerjaan dunia yang banyak, menghasilkan uang yang banyak, menyita waktunya, perhatiannya, perasaannya, semuanya larut di dalam urusan dunia. Istri, keluarga, anak-anak terabaikan. Apalagi ibadahnya. Ibadah sih ibadah, pas sholat dulu.
Di tengah-tengah kerja berhenti dulu, sholat dulu, takbir Allahu Akbar. Dan yang terbayang dalam benaknya itu catatan tadi, screen dari komputer yang tadi kita bahas, itu yang terbayang di sholat. Hambar sholatnya, dicabut ruh dari sholat, dari dirinya, itu azab loh. Jadi cara Allah mengadab orang dengan dunia, diberikan kesibukan dunia, hartanya, pekerjaannya, dan seterusnya, hambar ibadahnya, enggan untuk mendekat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itu adalah yang paling berat bagi seorang muslim dari hukuman yang Allah berikan. Maka kalau ada orang lain yang kaya dari aspek duniawi, yang berkuasa, jangan kagum, jangan takjub, jangan terpesona, jangan terbelalak. Itu yang Allah nyatakan, wala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Jangan sampai harta mereka, anak mereka membuat kamu takjub kepada mereka. Wala tabudanna ainaika ila ma mata'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya. Jangan kamu belalakan kedua matamu karena melihat kesenangan yang kami berikan kepada beberapa kelompok di antara mereka dari kehidupan dunia. Allah hanya ingin mengadab mereka dengan itu. Cuma azab jenis ini seringkali tidak dianggap azab. Kalau kita malas ibadah, malas baca Quran, malas dengar kajian, kesenangannya kepada dosa dan maksiat, tidak dianggap azab ya. Padahal itu azab yang terberat, karena berefek kepada nasib kita di akhirat. Kalau azabnya berupa sakit, berupa musibah, berupa kemiskinan, berupa penderitaan, agak mending, menyelamatkan akhirat dia, dosanya berkurang dengan musibah itu. Terus biasanya orang yang susah, miskin, menderita, sakit, biasanya rajin ibadahnya, ngedoa kepada Allah, konsultasi, bertanya kepada ustadz, walaupun seringkali salah alamat. Gagal usaha, rugi dagang, konsulnya ke ustadz. Ustadz, saya kalau dagang tuh rugi. Wahai, kenapa ya? Kata ustadz, duka. Nah, itu mah bukan urusan syariat. Tanya ke tukang dagang yang sukses gitu ya. Saya ustadz kalau bisnis teh ketipu terus, rugi terus. Gimana caranya agar sukses ya? Kata ustadz, kalau saya tahu caranya, saya juga bisa sukses. Bukan itu bidangnya. Nanya ke ustadz itu urusan syariat, urusan yang berkaitan dengan aspek agamanya, bukan cara dagang, cara bisnis, cara usaha. Tapi mungkin hal-hal yang berkaitan dengan aspek syar'i dari usaha itu ya mungkin ya. Jadi ada larangan dari Allah Azza wa Jalla untuk kagum kepada harta, pangkat, jabatan yang dimiliki oleh orang lain. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan orang-orang muslim yang menganggap harta sebagai ukuran dari kemuliaan ataupun kebahagiaan. Beliau menyatakan, "Idza ra'aita Allah yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi ma yuhibbu fa innama huwa istidraj." Bila kamu melihat Allah memberikan dunia kepada seorang hamba atas kemaksiatan yang dilakukan oleh hamba tersebut, dia itu sholatnya belang-belang,
Dia itu ibadahnya asal-asalan. Seringkali perintah diabaikan, larangan dilanggar. Riba nggak peduli, yang penting untung. Menipu orang, menyuap, nggak peduli, yang penting jalan. Dan berhasil. Dengan kemaksiatannya dia berhasil meraih keuntungan dunia dengan jumlah yang banyak. Kata Nabi SAW, fa innama huwa istidraj. Itu istidraj. Makna bahasa istidraj itu adalah tipu daya. Tipuan dari Allah kepada orang itu. Bagaimana bisa menipu, bisa tertipu? Dia menyangka hartanya ukuran kemuliaan. Saya dimuliakan oleh Allah. Nih berupa harta, nih pangkat, nih jabatan, nih kekuasaan. Allah telah memuliakan saya. Dia tertipu. Padahal itu bukan kemuliaan, tapi azab. Seperti yang saya bilang tadi, Allah ingin mengadab orang itu dengan cara seperti itu tanpa tersadari bahwa itu azab. Tertipu dia. Banyak orang, alhamdulillah sejak saya itu saya dapat anugerah besar dari Allah, kekayaan saya banyak, melimpah. Saya juga punya jabatan, punya pangkat, anugerah besar dari alhamdulillahirabbil alamin. Barijeng nipu orang, terlibat riba, terlibat suap, larangan banyak dilanggar, kewajiban banyak dilalaikan. Allah berikan harta, dia merasa itu anugerah, padahal azab. Istidraj namanya. Lalu Nabi SAW membacakan ayat dalam Al-Quran. Allah menyatakan, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Ketika mereka melupakan peringatan dari Allah, melanggar larangan, mengabaikan perintah, fatahna alaihim abwaba kulli syai', kami buka pintu-pintu rizki bagi mereka. Hatta idza farihu bima utu, sampai mereka bangga dengan apa yang telah diberikan, akhadnahum baghtatan, kami ambil lagi semua itu dari mereka secara tiba-tiba, fa idahum mublisun, tiba-tiba mereka putus asa. Lihat, sebentar lagi orang-orang yang kayak gitu Allah ambil semua yang Allah berikan kepada mereka. Yang dimaksud Allah ambil ada dua. Mungkin. Alternatif pertama ini lebih bagus, lebih baik daripada yang kedua. Pertama, Allah miskinkan lagi dia. Diambil secara tiba-tiba tanpa terduga sebelum dia matinya. Ini lebih baik. Mungkin dia bisa tobat. Minimal penderitaan yang dia alami, yang dia rasakan dengan dicabutnya, diambilnya harta itu menjadi penggugur atas dosanya. Ini yang pertama, kami ambil lagi cara tiba-tiba, dimiskinkan kembali. Makna kedua, diambil lagi, artinya hartanya diambil tidak lagi milik dia, tapi di-over alihkan kepada ahli warisnya. Dimatikan oleh Allah secara tiba-tiba. Sudah mati, hartanya bukan milik dia lagi, milik ahli waris. Dua-duanya sakit, dua-duanya nyelekit. Tapi yang pertama lebih sakit, tapi itu lebih baik. Ada kesempatan untuk tobat, memperbaiki diri, iya. Daripada dalam kondisi lalai dia mati, tak ada waktu untuk memperbaiki diri.
Nah, semua penjelasan tadi menerangkan kepada kita tidak boleh kita tertipu dengan kemewahan dan kesenangan dunia. Yakinlah dengan janji Allah akan kebahagiaan akhirat. Jangan tertipu dengan kesenangan semu di dunia. Allah berfirman dalam surah Fatir ayat yang kelima, ya ayuhan nas inna wa'dallahi haqqo fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Hai manusia, sesungguhnya janji Allah tentang akhirat itu benar. Maka jangan kalian tertipu oleh kehidupan dunia dan jangan kalian tertipu oleh orang-orang yang menipu, yang memalingkan kalian dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah kita mengetahui betapa hinanya dan rendahnya dunia. Jangan dijadikan kebanggaan, jangan dijadikan sebagai sesuatu yang patut dan layak disombongkan. Semua itu rendah, semuanya itu hina, semua itu tak bernilai, semuanya itu kotor, dan yang bernilai hanyalah akhirat. Sampai Nabi SAW menyatakan, seandainya di tangan seseorang tergenggam seluruh kekayaan dunia, lalu dia mengatakan alhamdulillah dengan semuanya itu, niscaya ucapan alhamdulillah itu jauh lebih baik daripada dunia yang ada di kedua tangannya. Kenapa? Karena ucapan alhamdulillahnya abadi sampai ke akhirat, sedangkan dunia dan isinya pasti hancur dan musnah. Kullu syai'in fan. Segala sesuatu itu akan binasa, ya, akan hancur, dan yang tersisa adalah pertanggungjawaban dari apa yang kita nikmati di dunia. Inilah poin pertama tentang hinanya dunia. Poin kedua tentang mulianya akhirat tidak sempat untuk kita bahas. Cukup sampai di sini saja kajian kita di pagi hari ini, dan kita masih punya waktu untuk bertanya jawab kira-kira 14 menit dan tidak boleh lebih. Dipersilakan bagi ikhwan dan akhwat untuk mengajukan pertanyaan, tapi pertanyaan sudah ditutup. Karena pertanyaan yang sudah ada di meja saya juga sudah terlalu banyak, tidak akan terbahas semuanya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa wasallam. Pertanyaan pertama. Semoga Ustadz dan keluarga serta asatidzah sunnah selalu dalam lindungannya. Amin wa iyyakum. Kenapa Allah menciptakan dunia tapi juga menghinakannya? Apakah kalau ada pertanyaan seperti itu termasuk kufur? Tidak. Tidak kufur. Tapi ingin tahu. Baik atau benar? Baik dan benar. Kenapa Allah menciptakan dunia tapi menghinakannya? Pertama, ujian bagi kita. Apakah kita tergiur enggak dengan sesuatu yang hina? Atau lebih tergiur dengan akhirat yang tertunda? Dunia sesuatu yang real dan nyata sekarang, akhirat sesuatu yang tertunda. Mana yang lebih kita buru, yang tertunda atau yang sekarang? Kalau karena orang menyatakan yang sekarang daripada yang tertunda. Iya, kalau perbandingannya sama. Seperti gini. Mana yang kita pilih? Saya kasih sekarang 1 juta atau bulan depan? Juga 1 juta. Ya sekarang.
Kalau sama-sama 1 juta. Sekarang gini, mana yang kamu pilih? Sekarang saya kasih 100.000 atau bulan depan 1 miliar? Mana yang kita pilih? Nanti mendingan bulan depan 1 miliar ya, nggak sebanding. Baru perbandingan antara 100.000 dengan 1 miliar sekarang dan sebulan yang akan datang. Ini mana yang kita pilih? Setetes air atau samudra di lautan? Setetes air sekarang, samudra di lautan nanti di akhirat. Itu yang menentukan perilaku kita di dunia. Kalau kita saya mah setetes air aja asal sekarang, akhirnya ya perilaku kita busuk untuk memburu setetes air ini. Tapi kalau sabar sebentar, mending samudra di lautan walaupun nanti. Ini yang menjaga perilaku kita untuk tetap lurus. Jadi pertama sebagai ujian. Kenapa Allah ciptakan dunia tapi dihinakan? Sebagai ujian. Kedua tadi sebagai azab bagi orang-orang yang memburunya. Apa azabnya? Liur. Azabnya tidak bahagia. Harta banyak tapi stres. Harta berlimpah tapi depresi. Hartanya kewadahan tapi nggak kemakan. Karena dia dalam tubuhnya kadar gulanya tinggi, kolesterolnya tinggi, jantungnya bermasalah, asam urat juga tinggi gitu ya. Tensi tinggi. Coba mau makan apa kalau begitu? Daging nggak boleh. Kalau gitu biar sehat sayur-sayuran aja yang hijau-hijau. Asam urat kena. Sok mau apa? Kalau begitu sirup aja. Gulanya tinggi nanti. Sok mau makan apa? Air putih. Uang melimpah yang diminum air putih. Ngapain coba? Untuk apa itu uang? Biar terus tulang punggungnya bermasalah. Kalau tulang punggung bermasalah, tidak boleh berbaring dan duduk di kasur yang empuk, nggak boleh. Harus yang keras dari besi gitu tidurnya, duduknya harus di tempat yang keras. Coba uang banyak, tidurnya sakit, nggak boleh di kasur empuk. Duduk nggak boleh di jok yang empuk. Saya duduk alhamdulillah empuk nih sekarang. Tulang punggung saya alhamdulillah masih, dan semoga sampai akhir hayat bagus gitu ya. Nah, coba uang banyak, makan enak nggak boleh, duduk tidur empuk nggak boleh. Ngapain coba? Itu azab ya. Wallahu a'lam. Ustaz mau tanya, Ahwat kan suka barang-barang yang mungkin tidak ada manfaatnya di akhirat. Apakah itu termasuk penyakit tuhan? Tergantung apa dulu. HP ada manfaatnya di akhirat? Di akhirat tidak ada HP. Meren. Kalau kita mau HP di akhirat boleh nggak? Bisa nggak? Dikasih nggak? Dikasih. Tapi walaupun tidak manfaat di akhirat, di dunia nih bisa dijadikan alat untuk bisa berbahagia di akhirat. Gimana caranya? Di dalam HP ada aplikasi Quran, di dalam HP ada yang ada internetan ya. Bisa kita membuka situs-situs yang bermanfaat, video, tulisan, videonya ceramah, kajian, tulisannya tulisan-tulisan yang berisi ilmu. Manfaat nggak untuk akhirat? Manfaat. Dari apa? Dari HP. Walhasil, selama barang itu hukumnya mubah dan bisa dijadikan sebagai alat ibadah apapun bentuknya, maka yang mubah tadi bisa melahirkan pahala. Sayang akhwat yang bertanya ini tidak menyebut contoh bentuk barang. Akhwat kan suka barang-barang yang mungkin tidak ada manfaatnya di akhirat.
Apa contohnya? Sepatu bisa. Bawa kajian ke sini pakai sepatu itu. Tas bisa. Bawa tas itu ke sini. Bukan disumbangkan. Tapi untuk wadah buku, Quran, alat-alat tulis, jangan lupa uang. Untuk ngisi kenceleng, boleh sisanya 10.000 untuk beli bakso. Banyak yang bisa kita lakukan demi akhirat. Apakah termasuk mengagungkan dunia jika ada seorang ikhwan yang tengah aktif berkecimpung dalam membantu dakwah seorang ustadz, setelah menikah ikhwan itu menghilang? Jin apa? Bisa menghilang? Menghilang, tidak lagi membantu program dakwah ustadz tersebut. Tergantung, mungkin menghilang tidak membantu dakwah ustadz, tapi pindah keluar kota bantu ustadz lain. Tergantung apa yang dia lakukan. Kalau yang dia lakukan tetap aktif di dunia dakwah, selama ustadz yang dibantunya ustadz yang lurus, akidahnya, manhajnya, keilmuannya tetap bernilai. Tapi kalau umpamanya dia sama sekali tidak terlibat dimanapun, dia hanya memburu dunia, dia ingin istri yang solehah, makanya nyarinya di kajian. Setelah dapat, ditinggalkan kajian ini. Murni memburu dunia. Akibatnya tidak ada lagi pengisian ilmu terhadap diri. Ibarat HP tidak dicas, melemah sampai mati. Begitu juga iman, harus dicas dengan pengajian. Tidak dicas, melemah, mati, bahaya. Kalau iman mati, nanti tunggul dirurut, catang dirumpak. Yang diperintahkan diabaikan, yang dilarang dilanggar. Bisa begitu, ya. Jadi kalau yang dilakukan oleh ikhwan tersebut murni mengejar dunia dan melalaikan dakwah, melalaikan akhirat, iya, dia termasuk orang yang mengagungkan dunia. Kalau harta warisan dikuasai oleh salah seorang anak, walaupun sudah disampaikan tentang cara pembagiannya, namun kita tidak ribut dan tidak memperebutkan harta tersebut. Tadi Ustadz bilang bahwa kita akan ditanya tentang hartanya. Lantas bagaimana orang tua yang meninggalkan hartanya tersebut? Kalau orang tua begitu meninggal, ya sudah, dia tetap akan dimintai pertanggungjawaban atas harta yang dimilikinya. Dari mana itu diperoleh, kemana itu dipergunakan, tetap. Nah, pas meninggal, harta sisanya jadi warisan bagi anak-anaknya. Orang tua sudah lepas lagi karena sudah bukan miliknya lagi. Yang dimintai pertanggungjawabanlah harta yang pernah dia pakai. Yang tersisa jadi warisan. Kalau warisan itu dikuasai oleh satu anak, yang lainnya tidak, maka dosa si anak yang menguasai karena dia mengambil harta yang bukan haknya. Ada hak saudaranya yang lain. Dia memakan harta yang haram. Ini pertama. Kedua, bagaimana saudara yang lain? Biarkan aja. Salah apa benar? Benar salah. Tidak boleh membiarkan saudaranya mengambil harta yang bukan hak dia. Berembuk, musyawarahkan. Bilang, kalau ini dikuasai sendiri, kamu memakan harta yang haram. Kalau kita mau mensodakohkan, boleh. Bagi dulu, setelah dibagi, sodakohkan. Apalagi yang lain-lainnya juga perlu umpamanya. Ya. Kalau umpamanya pokoknya ini memilik saya. Siapa yang berani, benjol.
Ya sudah, minta bantuan aja ke aparat ya. Nanti secara hukum itu akan ditetapkan dan dia tidak bisa lagi untuk menguasai harta sendirian. Langkah apa saja supaya tidak rakus tamak terhadap dunia. Ini yang kita bahas nanti. Cara menanamkan dalam hati seorang muslim dan dalam satu rumah tangga. Cara menanamkan dalam hati seorang muslim dan dalam satu rumah tangga. Menanamkan apa? Menanamkan agar tidak rakus dan tamak, itu belum kebahas sama kita. Kita baru membahas dunia ini hina, itu aja. Bagaimana caranya agar tidak rakus, itu materi lain. Bagaimana caranya agar terhindar dari rasa selalu ingin marah? Agar terhindar dari rasa selalu ingin marah. Jangan marah. Kenapa dia marah? Pasti ada penyebab kan? Marah tidak selalu jelek, kadang wajib. Islam dihina di hadapan kita, sabar. Bukan sabar, itu kulen. Marah. Hanya melampiaskan kemarahannya, jangan menyimpang dari syariat. Bermain dengan aturan yang ada. Oh, dia menghina, ada bukti, ada saksi, menghina Al-Quran, menghina Nabi SAW, menghina Allah, menghina ajaran agama. Laporkan, si ngehina. Ada bukti, ada saksi. Marah, iya marah. Pelampiasan kemarahannya kayak gitu. Laporkan, ini marah. Nah, ini menghina. Tolong dihukum biar cerak dan memberi efek takut kepada yang lain. Kalau ada yang menghina Islam, dilaporkan, tidak dihukum, memberi keberanian kepada semua orang yang anti agama, anti Islam. Ya, akhirnya bermunculan di media sosial menghina Islam. Karena contoh yang ada juga tidak dihukum. Tapi begitu ada, langsung dihukum. Orang lain ada yang punya keinginan untuk menghina, nggak jadi. Takut dihukum kayak si anu. Itu pertama. Kedua, bantah hinaannya secara ilmiah. Ada yang menyatakan Allah mah tidak perlu dibela, Allah mah tidak lemah, Allah mah kuat, gitu ya. Bertubrukan dengan ayat intan surullaha yansurukum. Kalau kamu menolong Allah, Allah akan menolong kalian. Wajib menolong Allah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyina man ansari ilallah. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penolong Allah. Sebagaimana Nabi Isa ketika berkata kepada Hawariyin, man ansari ilallah, siapa yang akan membantu aku menolong Allah? Qalu nahnu ansarullah. Mereka menjawab, kami penolong-penolong Allah. Kalau ada orang yang menyatakan menolong Allah berarti menganggap Allah lemah dan butuh pertolongan, itu orang bego, pisan bego nate. Kita menolong sesuatu tidak berarti sesuatu yang kita tolong itu pasti lemah. Contoh negara kita atau institusi ABRI, TNI ya sekarang, TNI atau Polri, kuat apa lemah? Kuat. TNI punya pasukan terlatih, aya Kopassus, aya Kostrad, aya Pashas, ada marinir terlatih, perlengkapan, jumlah, strategi gitu ya, kuat.
Kalau kita membela mereka nggak ada manfaatnya. Suatu saat TNI dihina oleh orang lain. Kita bilang TNI mah nggak perlu dibela oleh kita lah, sudah kuat. Apa begitu? Enggak, tunjukkan komitmen loyalitas kita, kebanggaan kita kepada TNI. Marah kita. Wah, ini saya ngehina ke TNI kan gitu. Jangan sampai TNI sudah kuat nggak perlu dibela. Enggak, loyalitas kita loh. Negara Indonesia kuat apa tidak? Kuat, ada TNI-nya, ada polisinya, ada macam-macamnya, kuat. Lalu negara kita dihina. Apa kita akan bilang? Negara kita mah udah kuat, nggak perlu dibela oleh kita yang lemah ini. Apa begitu? Enggak. Ekspresi pembelaan kita terhadap negara kepada institusi Polri ataupun TNI itu menunjukkan nasionalisme kita, kecintaan kita kepada negara. Walaupun kita tahu andil kita dalam membela mereka itu mungkin sedikit peran atau bahkan tidak ada manfaatnya sekali, nggak peduli. Yang penting kita tunjukkan. Itu baru kepada sesama makhluk. Apalagi Allah dihina, wajib marah. Bukan karena menganggap Allah lemah, tapi ini menyentil rasa keagungan Allah dalam hati kita nih. Nabi Muhammad SAW direndahkan. Kita bilang gak perlu dibela, Nabi mah dihinakan atau tidak tetap agung mulia. Apa gitu? Bukan begitu. Iya, Nabi mah dihina atau tidak, beliau tetap mulia dan agung. Tapi menghina Nabi SAW berarti menyentil pengagungan hati saya kepada beliau loh. Begitu Al-Quran atau Allah dihina, nggak perlu dibela, Allah mah kuat. Betul, Allah kuat. Tapi menghina Allah berarti menyinggung keimanan, keyakinan saya tentang agungnya Allah. Allah begitu agung kok dihinakan. Berhadapan dulu dengan saya. Saya tahu Allah kuat dan pembelaan saya nggak ada apa-apanya. Tapi ini nih urusannya nih. Oleh karena itulah maka kalau ada yang menyatakan Allah itu kuat, nggak perlu dibela, maka ketika Allah dihina diam, berarti nggak ada pengagungan orang tersebut terhadap Allah dalam dirinya. Itu yang jadi masalahnya ya. Jadi kalau alasan marahnya itu benar syar'i, nggak apa-apa marah. Cuma cara melampiaskannya yang elegan, yang baik. Kalau alasan marahnya sesuatu yang tidak layak untuk marah, nah ini yang harus kita tahan. Introspeksi, kenapa marah? Umpamanya pas ketemu sama orang, salaman, orang itu nggak cium tangan saya, marah. Kamu merendahkan saya. Ini yang harus introspeksi, ya. Rubah cara berpikirnya. Orang nggak harus cium tangan, nggak harus menghormati, nggak harus menghargai kita melebihi dari kadar kita, nggak perlu. Itu yang harus diintrospeksi ya. Sudah sampai di sini. Mohon maaf masih banyak pertanyaan yang tidak terjawab karena terbatasnya waktu. Semoga kelak Allah mempertemukan kita kembali di masa yang akan datang dalam suasana, situasi dan keadaan yang lebih baik dari sekarang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.